pejabat-pejabatnya nonton, presiden nonton, bukannya memberi contoh yang baik, anak-anak nonton di kursi paling depan. Ada lagi wakil presiden, calon wakil presiden nonton, pejabat-pejabat nonton. Ini otaknya di mana? Tahu Menteri Sandiaga Uno tahu? Saya kalau ngomong sebut-sebut nama. Sandiaga Uno bilang apa? Keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 167 triliun. Woi Sandiaga Uno, Menteri goblok, woi Menteri tolol, engkau lebih mementingkan uang, lebih mementingkan cuan daripada nasib generasi bangsa, anak-anak muda Indonesia ke depan. Saya tanya, Bapak Ibu jawab yang keras. Menteri begitu punya otak gak? Punya otak gak? Punya otak gak? Goblok. Kita aja orang kampung tahu, ya kan? Kita aja yang orang kampung, yang nggak terpelajar, santri salafi yang dari kecil megang kita pakai sarung, kita tahu kalau acara-acara seperti ini ngerusak anak-anak bangsa. Sedangkan syubhanul yum rijalul, pemuda-pemudi masa kini, pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, kalau anak-anak mudanya LGBT, besok presidennya begini, besok. Saya tanya, ibu-ibu mau anaknya jadi lesbi? Yang keras mau? Mau anaknya jadi homo? Mau anaknya sodom? Mau anaknya jadi transgender? Mau anaknya biseksual? Mahfud MD pakai ngomong lagi, sok jagoan. Mahfud MD, tahu Mahfud MD kan? Saya pasang badan, saya akan turunkan seluruh aparat keamanan untuk menjaga konser Coldplay. Untung aja pas itu saya lagi di Jambi. Saudara-saudara, demi Allah, Mahfud, andaikan tanggal 15 kemarin saya ada di Jakarta, demi Allah, saya yang akan pimpin perangnya. Saya ratakan Bung Karno, Bung Karno dengan tanah. Itu aja yang saya sesalkan. Karena saya nggak bisa tinggalkan acara di Jambi itu. Karena mereka ngundang saya dari 2 tahun yang lalu, nggak bisa saya tinggalkan. Tetapi sudah saya seluruh anak buah saya, seluruh murid-murid saya wajibkan untuk datang di sana. Tapi ya begitu, berjuang tidak harus menang. Yang penting adalah berjuang. Nggak harus menang. Kalau berjuang untuk menang berarti bukan karena Allah SWT berjuang. Di dalamnya perjuangan ada menang, ya. Ada nggak menang, ada nggak kalah, ada juga kalah. Tetapi dari semua itu perjuangan yang kita lakukan, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semua perjuangan pasti dinilai di sisi Allah SWT. Selama engkau sampaikan kebenaran, suara keadilan, kebenaran milik Allah, keadilan milik Allah, Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Jadi kemarin kita nggak kalah. Kemarin kita nggak kalah. Kita nggak kalah. Kita telah tunjukkan kepada mereka bahwasanya umat Islam tidak terima. Cuma sayangnya laki-lakinya pada goblok kemarin tuh waktu demo. Saya lihat yang maju emak-emak semua. Yang laki nggak tahu pada kemana. Setiap demo pasti begitu. Emak-emak di depan, mama di depan, mama di depan. Orang laki sembunyi di ketek emak-emak.
Itu yang pertama yang saya sampaikan. Paham Bapak-bapak? Paham Ibu-ibu? Paham ya? Paham ya? Yang kedua dan terakhir, saya tutup dengan doa. Mohon maaf karena saya lagi capek, lambung saya lagi sakit sekali. Ini musim-musim pemilu, betul? Ini tahun-tahun pemilu, betul? Betul? Nah, saudara-saudara, tahun depan capres, pemilihan jangan sampai salah di dalam memilih pemimpin. Suara-suara kalian yang besok akan menentukan nasib bangsa ke depan. Suara-suara kalian yang menentukan Indonesia akan menjadi negara yang baik atau negara yang buruk, negara yang sejahtera atau negara yang tidak sejahtera, negara yang adil atau negara yang terpuruk, negara yang berdiri sendiri, negara yang tidak butuh kepada negara-negara yang lain, negara yang tidak punya utang, negara yang dimana tidak butuh kepada Amerika, tidak butuh kepada Cina, tidak butuh kepada Inggris, tidak bergantung kepada negara-negara lain, tetapi negara yang berdiri dari sendiri. Kalau bisa Amerika, Cina, mereka yang bergantung kepada Indonesia. Kalau bisa mereka yang tunduk sama Indonesia. Nah, itu bisa terjadi karena suara-suara kalian. Suara-suara kalian yang menentukan itu semua, saudara-saudara. Apakah kita bakal dapat pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk, pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim? Semua tergantung suara-suara kalian. Maka saya nasihatkan kepada kalian, sebagaimana nasihat Nabi Adam, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya' fa ihda min thalathah istashirul akhyar." Kata Nabi Adam, "Wahai anak cucuku, wahai manusia, apabila kalian mau melakukan perkara apapun, hal apapun, perbuatan apapun, maka sebelum melakukan hal itu, perkara itu, perbuatan itu, dahulukan 3 perkara. Salah satunya bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh, bermusyawarah dengan orang baik, para ulama. Mau apa-apa minta nasihat ulah. Jawab, mau apapun, mau melakukan apapun minta nasihat, minta pendapat, minta saran ulama. Kalian baru punya bayi, baru lahir, pergi ke ustadz, kiai ajengan. Kiai ajengan nama yang bagus apa? Nanti mereka kasih pilihan buat kalian. Kalian mau nikah, kiai saya mau nikah, kiai yang bagus apa? Oh, bulan Syawal sunnah hukumnya nikah bulan Syawal. Kenapa kok sunnah kiai? Iya, karena Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah di bulan Syawal. Dan itu untuk menghilangkan tatayurnya orang-orang Arab. Karena orang Arab bulan Syawal itu nggak mau menikahkan anak-anaknya. Kenapa? Karena syalat Syawal diambil dari kata syalat anak qatu bidzanabi. Panjang nggak usah menjelaskan. Intinya ikut pendapat ulama. Nah, dalam hal-hal seperti itu saja, minta nama anak, minta hari yang bagus, harus minta pendapat ulama. Apalagi dalam memilih presiden. Mau milih presiden, mau milih gubernur, mau milih wali kota, mau milih apa lagi? Bupati, mau pilih camat, mau pilih kepala desa, RW, RT, semua anggota dewan, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama, minta pendapat para ulama, minta nasihatnya para ulama. Sebab kenapa? Para ulama, mereka, kita kan kemarin habis istimewa ulama. Andaikan ada 2 pilihan yang baik, 3 pilihan yang baik, 4 pilihan yang baik, maka pasti yang akan kita pilih yang paling baik. Sebab kenapa? Kalau kita nggak pilih, anggap 4-empatnya ini baik. Kita nggak pilih, bisa jadi yang nanti bakal jadi yang kebaikannya sedikit.
Tapi kalau kita pilih, bisa jadi yang jadi adalah yang kebaikannya paling paham nggak? Jadi kalau ada 2 calon, 3 calon, 4 calon, 4-4-nya baik, 3-3-nya baik, 2-2-nya baik, pilih yang paling